Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Al-Islah untuk thalabul ilmi rutin di kegiatan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama awali kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat sudah hadir di tempat kita. Selanjutnya kami persilakan Pak Ustadz untuk waktunya. Pesan WA Group. Bab 3 sabar ya. Belum. Ini Alhamdulillah bin Abbas dakwah ke Taif sukses setelah Nabi wafat. Anak muda sudah Pak. Yang sihir itu? Yang sihir sudah ya. Setelah itu Pak. Sudah yang ke ini. Sudah dua anak muda dilatih kemudian telah balik ke catatannya ketika Yang perempuan mengasihi anaknya dan meninggal di kuburan. yang menghadapi sakaratul maut sudah. Dari sekarang yang itu, yang dari Abu Zaid, Usamah bin Zaid bin Haris. Sama perempuan berkulit hitam yang hayat Hampir meninggal dunia. Bukan. Bukan, setelahnya yang panjang itu yang terakhir kemarin Pak. Yang dari Anas Sudah. yang anaknya Abdullah meninggal dunia itu Iya. sudah ya. Terakhir 29, sekarang 30. Berarti ahli sihir sudah ya. Nomor 30. Bukan, 30 ahli sihir ya.
dari Aisyah Pak sekarang. Dari Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasul perihal penyakit taun. oh Taun. ya. Hadis nomor 33. Iya. Ya. Hadis nomor 9 9. dari bab ketiga nomor 9 atau hadis ke-33 secara keseluruhan kalau dihitung Dari atas. awal. Dari atas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Ta'un itu penyakit yang mewabah dan menyebabkan banyak korban kematian. Tapi sifatnya mendunia, bukan di tempat-tempat tertentu saja. Dan nanti Nabi memberikan jaminan bahwa Mekah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh kaum. Ya, makanya nanti ketika ada pertanyaan, kalau COVID-19 kaum itu ya pertanyaan. Nah, terjadi perdebatan bilang itu kaum ada bilang bukan. Tetapi kita mendapatkan gambaran dari Nabi bahwa Mekah Madinah tidak akan dimasuki oleh kaum. Dalam faktanya Mekah Madinah juga dimasuki COVID-19. Artinya bahwa COVID itu bukan kaum. Karena kalau kaum tidak mungkin bisa memasuki Mekah atau Madinah karena itu jaminan dari Nabi. Terlepas lah ya dari kesimpang siuran apakah COVID-19 ini benar-benar penyakit yang sifatnya alamiah atau penyakit yang merupakan rekayasa. Itu ya. Tapi yang pasti banyak orang yang diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini. Ya, ya diantaranya sih itu LBP, kan mestinya semasa COVID itu kan kekayaan menurun, LBP itu naik. Kayak, nah terus tukang dagang HP, tukang dagang kuota, Tukang pulsa. COVID mah, gitu ya. Penjualan vaksin. Nah ini yang dimaksud dengan COVID itu penyakit yang mewabah, menyerang seluruh negara, menyebabkan banyak kematian. Itu COVID. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang COVID. Pak Asbahullah lalu Nabi memberitahu kepada Siti Aisyah annahu kanat adaban, bahwa tahun itu adalah adab, siksa. Yab'athuhullahu ta'ala ala ma yasha, yang diutus oleh Allah untuk dikenakan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan tahun itu rahmat bagi kaum mukminin. Nah, taruhlah gitu ya, COVID itu sebagai tahun misalkan gitu ya. Ada seorang muslim yang kena, kemudian meninggal dunia. Di mana rahmatullah maut gitu. Nah, rahmatnya di sini karena setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang akan
akan mengangkat derajat dan akan menghapus dosa orang itu. Walaupun dengan catatan apabila dia terima dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa ini adalah keputusan Allah. Nah, karena nanti di dalam pandangan Islam tidak ada penyakit menular. Tidak ada orang yang sakit karena ditulari oleh orang lain. Nabi bersabda, la adwa wala tiarah. Tidak ada adwa dalam ajaran Islam dan tidak ada tiarah dalam ajaran Islam. Ada 3, la aqra wala adwa wala tiarah. Tidak ada aqra dalam Islam, tidak ada adwa, tidak ada tiarah. Kalau akro itu ketika ada orang-orang jahiliyah yang meninggal dunia, maka di kuburan setelah selesai prosesi pemakaman mereka menyembelih hewan. Ada yang menyembelih unta, ada yang sapi, ada yang kambing. Sesuai dengan strata sosial mereka, menunggang onta yang sedang sapi, yang menjinak itu menengah ke bawah onta. Nanti dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, disedekahkan. Nah, itu siapa? Atas nama yang sudah meninggal dunia. Nah, kata Nabi adalah akro Islam. Dalam ajaran Islam tidak ada akro. Setelah selesai prosesi pemakaman selesai. Karena istilahnya tugas orang yang hidup ketika yang meninggal itu memandikan, mengkafani, menjalankan, menguburkan, selesai. Nah, di kita ada praktek tidak disembelih sapi atau kambing, tapi dibagikan uangnya, disebut sholawat. Kan sama aja. Orang jahiliyah mah bentuknya sapi, onta, dibagikan dagingnya. Nah, nanti ada kemiripan dengan agama keharingan di Toraja itu. Ya, jadi di Toraja itu kalau ada orang meninggal dunia, disembelih kerbau, bisa 10, bisa 20 gitu ya. Dan yang paling mahal itu yang warnanya albino, kerbau bule. Itu bisa 1 M satunya. Nah, kemarin saya ke Dispangkan, Dinas Pangan dan Peternakan, karena biasa tiap Kamis sore itu yang komunitas sembelih itu ada pelatihan di sana. Jadi kami kerjasama dengan Dispangkan untuk melatih keterampilan menyembelih. Jadi kalau ada burung sapi menyembelih dalam semalam, silakan grup Pak Ustadz 4 atau 5 kita menyembelih. Terus di sana ramai Pak, sapi disembelih dibagi 2. Tapi ternyata cara nyisir kulit beda. Jadi ada kulit yang dipisahkan, tidak dicopot dari. Oh, ternyata itu ada semacam ritual adat Batak, ada meninggal dunia caranya. Oh, tidak ada seperti itu. Kalau di Islam tidak ada. Nah, kemudian ya kalau tiara itu mengundi tasbih ya. Kemudian adwa, kalau adwa itu artinya penyakit yang menular. Adwa itu artinya tidak ada orang yang sakit karena ditulari oleh orang lain, tidak ada. Akan tetapi setiap orang yang sakit itu adalah merupakan qada dan qadar Allah. Ketika kita kena COVID-19 misalkan, itu bukan karena ditulari oleh orang lain, tetapi Allah sudah menakdirkan kita kena. Karena ada kejadian begini. Ada pejabat
diperiksa, diswab positif. Dirawatlah di Hasan Sadikin. Kan tidak boleh berdua, mesti misah mobilnya. Tapi dia sangat ketergantungan sama istrinya. Keluarnya si mama karena selalu ingin dilayani. Walaupun standarnya tidak boleh ada 2 orang dalam satu ruangan, tapi karena kan pejabat, akhirnya diizinkan. Selama kurang lebih 10 hari dia dirawat. Istrinya tidur satu ruangan. Paling bisa pulang itu ke rumahnya untuk mandi, ganti pakaian, bawa pakaian baru gitu. Pada dulu si suaminya ini setelah 10 hari dirawat dinyatakan sehat. Nah si ibu ini setiap pulang periksa sampai suaminya pulang dan sehat, si ibu ini tidak dinyatakan positif. Karena tidur satu hari. Kalau Anda betul-betul menular penyakit itu, pasti kena. Nah, jadi itu yang perlu ditanamkan dalam keyakinan kita bahwa tidak ada orang yang sakit karena ditulari oleh orang lain. Tapi setiap orang yang sakit itu semata-mata itu qadarullah. Mana di orang saya katakannya qadarullah. Artinya itu bukan pengungkapan tanpa makna, tapi itu menanamkan, menunjukkan ketahuan. Bentar, Asep, kantoskop itu pernah? Istrinya pernah. Saya belum pernah diperiksa. Kalau diperiksa mungkin juga dikatakan positif. Karena saya pernah mengisi pengajian di Cirebon. Waktu itu ada apa kalau pembatasan masuk ke luar kota apa istilahnya? Nyata kalau istilahnya. Saya ke Kuningan dulu, dari Kuningan ke Cirebon. Nah itu di perbatasan Kuningan Cirebon tuh ada penjagaan. Tentara, ada satgas gitu. Cuma kebetulan waktu itu saya pakai jaket loreng, aman. Nah, terus pulang demam tinggi. Jadi demam tinggi tidak bisa tidur lah. Demam tinggi tidak bisa tidur, selera makan. Nah kemudian dijajan ke istri sama Asep. Bu, nah kasih tegak tinggal nih. Oh, sana beda sana masangkan lah. Sambil sebulan kayak gini gejalanya bagaimana? Demam tinggi, tidur susah, selera makan hilang. Itu yang saya rasakan coba. Sama kan? Nah, cuma saya 4 hari. Jadi hari Minggu ngaji, hari Senin terasa, Kamis sudah mulai pulih, Jumatan sudah jalan. Nah, tapi saya tidak ada pemikiran, alhamdulillah gitu ya, tidak ada pemikiran wah sehingga saya ditulari ke orang Cirebon hingga. Nah, tapi kenapa nanti ada hadis yang mengatakan begini, sabda Nabi, apabila kamu mendengar di satu daerah terjadi qaun atau penyakit yang mewabah, kamu jangan masuk ke daerah itu. Kalau kamu sedang berada di daerah itu lalu terjadi penyakit mewabah di daerah itu, kamu nggak boleh keluar dari daerah itu. Ini kan yang disebut dengan dasar-dasar karantina. Yang dari luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Atau nanti bersabda firqah minal majidum firqah minal asad. Hendaklah kamu berlari menghindari majidum, kusta, majidum itu. Nah cuma kan di kita umumnya gitu, ada penyebutan penyakit menular seperti ya sakit mata.
Sakit mata itu ada dua. Ada karena virus. Ada sakit mata karena virus. Merah gitu ya. Kalau kita sholat dalam posisi ruku itu berasa bercopot. Itu ada yang begitu kan? Nah, nanti ada orang bilang, "Tong malah ngomong itu." Kalaupun kita mau menjenguk, belum ada masalah. Begitu. Nah, kita mau mulai. Nah, sudah umum di kita ada pemikiran penyakit mulut. Nah, karena melihat hadis, berlarilah kamu dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu ada yang menular dari kita. Menurut pemikiran umum. Berlarilah, menghindarlah kamu dari penyakit majidum. Sebagaimana kamu menghindar ketika ketemu dengan harimau. Kan seolah-olah hadis kedua ini menunjukkan adanya penularan penyakit. Jika kamu mendengar di satu daerah terjadi wabah, kamu jangan masuk ke daerah itu. Jadi selintas ini menunjukkan adanya penularan, makanya jangan masuk, bisikan tularan gitu kan. Tapi dalam kenyataannya, contoh kasus yang tadi itu, suaminya sakit, istrinya gegel, dipaksa, mesti menemani. Tim kesehatan tidak bisa nolak, dari mau apa? Ternyata 10 hari sampai suaminya dikatakan sembuh, istrinya negatif. Nah gitu ya. Bahkan saya ngobrol dengan seorang dokter, abdi mau divaksin beli ke ayeuna. Rahasia namanya ya. Saya minta divaksin dan sampai dinyatakan COVID berakhir, beliau tidak. Justru anaknya ya rajin divaksin 1-2 booster kena. Kan sahur orang banyak mau divaksin tuh mau kena. Tapi dalam prakteknya ada juga ustaz di Bandung, Ustaz A, kalau disebutkan Aam Amiruddin ya kan? A ya. Ya, inisial saja A. Nah, beliau itu selama COVID tidak mau istilahnya mendatangi pengajian yang sifatnya offline. Jadwal yang sudah disepakati sebelumnya pun gagal. Jumatan di rumah, kalau ada pengajian hari Ahad di Istiqomah tidak datang. Saya yang sering ketentuan. Jadi di KM Istiqomah Ustaz kosong. Datang ya. Beres ngaji, ini jadwal siapa? Jadwal saudara. Jadi beliau tuh menolak. Qadarullah beliau positif COVID. Padahal menghindari kerumunan dan ditaat-taat vaksin. Perhatian, A juga inisialnya. A Atian Ali. Kalau itu A Amiruddin. Tahap yang menyerangnya ke A semua gitu ya. COVID itu. Kalau ke D enggak. Kalau ibu bapak Sabtu lah ngaji ke Cijagra Pak untuk COVID. Perhatian, lihat di masker itu. Ada di masker tapi tadi ya kan bisa kira. Ada apa tuh di sok ibu karena di masker ada apa? Panas akhirnya kehanapkan. Nah makanya kenapa di Amerika juga kena banyak yang karena Superman salah pakai masker kadang di dia maskernya terdepen tuh dia. Kalau ada orang pakai masker di sini di mulut latihan itu maskernya ke atas kan itu. Kadang tidak pakai masker, bawa masker tidak, lupa
panitia masih ada masker tidak? Ada, kasih. Kalau dia lupa panitia habis masker, mohon maaf ibu pulang. Sampai gitu. Saking hati-hatinya, qadarullah beliau kena. Beliau mengatakan, saya rasa saya ini paling taat prokes. Kena. Tapi nah ilmu gelo. Pernah Bapak lihat orang gila positif COVID? Padahal nu gelo mah boro-boro di masker kita di celana we. Justru COVID manusia petunjuk mungkin apa ya? Virus manusia. Kan begitunya menggelomanya yang lebih tinggi lagi. Di daerah Bu, selama COVID saya ke Pangalengan, Cililin, Ciwidey gitu ya. Daerah pegunungan. Saya tanya gitu, Ciwidey orang Cililin, Pak, di sini ada COVID enggak? Tidak ada. Tidak ada COVID. Cuma ini Pak Lurah saja bilang, lamun naik orang Bandung, omat tong didek, tong dek ajak ngobrol ke orang Bandung gitu. Gitu. Nah sampai mereka jam 7 sudah ke kebun, nyangkul, berkeringat. Orang lembut bilang, sok atau sana Pak, abdi mah sana rek sehat kuat. Di orang moyang di kota mah abdi mah anjing-anjing pas moyang bari macul guys. Nah ternyata gitu ya, penyakit itu kena kepada seseorang, tentulah qadarullah ya, merupakan takdir dari Allah penyakit apapun, dan ini sangat bergantung kepada sugesti itu. Dan kita ini selama COVID, orang bilang kita diteror secara mental. Setiap hari kan kita mendengar suara ambulan. Apa kita senang mendengar suara ambulan? Stres. Wah. Apalagi kalau ada ambulan yang lewat ke daerah Turangga. Wah, belah mana? Karena itu ngeliwat ke belah dinas ya. Jadi orang yang sehat stres, orang yang sakit pun stres, karena merasa dikucilkan. Nepi ka pamulangan oge, maki gagang sapu kena kerese. Sama juga pintu. Atau ya, setiap hari suara sirine ambulan, setiap hari. Satu. Kedua, berita di TV setiap hari, di radio setiap hari, di koran, di medsos. Beritanya apa? Yang positif COVID angkanya naik, yang meninggal. Tapi yang sehat dan pulang ke rumah tidak pernah diberitakan. Mau gering, jeung mau maut, Pak, diceritakan. Dan itu stres. Ketika orang stres, maka kekebalan tubuhnya menurun. Itu ya. Nah makanya ini, karena saya aktif di komunitas sembelihan, ternyata kenapa Nabi memerintahkan innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan agar kita berbuat ihsan dalam hal apapun. Dan jika kamu menyembelih hewan, hendaklah kamu berbuat ihsan. Tajamkanlah pisau dan buatlah hewan yang akan disembelih itu nyaman. Nah, dalam bahasa sekarang, jangan mengkondisikan hewan stres ya. Karena ternyata ketika hewan stres itu berat badannya turun. Sami orang oke, pasien stres seminggu pasti ngorokan. Ya. Nah, sementara kalau di kampung TV teu aya, radio teu aya, koran tara maca gitu ya.
suara ambulan, tidak ada. Tuh, gitu makanya kata saya. Jadi ketika dalam pikiran kita sudah tertanam, pasti saya kena. Nah, cuma ada yang secara langsung, secara verbal itu, ada yang nanti diteror dengan hal-hal yang secara tidak langsung. Maka ibunya tong seureunya kamar udah. Tong jajan es yang mencret, sekalian jajan es mencret. Sok cobian. Kalau anak hujan-hujanan sakit, kenapa? Bacuk indungna. Tong hujanan gering. Jadi yang tertanam mun hujanan gering gitu. Sok cobian. Makanya kalau ada anak yang terlalu diprotek, ieu ulah, sekali janjian nggak mau ngohan, pasti kena. Tapi kalau wajar saja gitu ya, mau yang es, entong mana, mau wengi atau enjing es mah, gitu ya. Nah, coba relatif anaknya sih. Mun hujanan teh, miring serang ibu hujanan, ayo yang ibu hujanan. Oh, nah jadi dan apalagi perlu ada kehati-hatian omongan ibu itu hati. Indung masa cidung metu ucapnya. Hati-hati. Kalau berbicara kepada anak, hati-hati. Budak telurung kotoran. Ya, kali. Lu lompatan deui. Budak mah kitu. Yang mending lompatan daripada cicing ngicupna teh sajam sakali. Orangnya hiwang juga budak itu banyak. Kalau anaknya lincah berarti sehat. Kita anak-anak malu. Apa ngajian anak budak lu lompatan. Calik jangan. Bahasa calik jangan. Beri molokot orang saya itu. Pek tengah guguk kasih mama labu siapa ya? Labu budak. Ya. Sering kan pek tengah guguk ka itu mah labu pek. Jangan. Hati-hati. Menawi upami cara ge ibu ternyata nikah deui nya doakeun cing berkah. Mohon Bu. Naon sabab mending urang nu nyambung sok ripuh, kan ku istrina. Rek sia nyambung ripuh tinggal itu. Ripuh. Mun tos ripuh saha nu kabagian ripuh? Ibu, kita doakeun. Nah, jadi Nabi menyatakan tidak ada penularan penyakit, tidak ada orang yang sakit karena ditulari oleh yang lain. Lalu apa yang dimaksud oleh satu hadis bahwa jika kamu mendengar di satu daerah terjadi wabah, kamu jangan masuk ke sana. Nah, tapi bisa ditulari? Bukan bisa ditulari, kan tidak ada penyakit menular. Nah, kenapa Nabi melarang itu? Karena ditakdirkan kita masuk ke daerah itu. Lalu Allah menakdirkan kita pun dikenai penyakit yang sama. Takdir Allah kan? Muncul dalam pemikiran kita, saya ditulari. Jangan ada pemikiran itu. Nah, ketika Nabi bersabda demikian, la adwa, tidak ada orang yang sakit karena ditulari oleh yang lain. Ada orang dalam gunung polos. Dia melihat fakta di lapangan. Dia sering melihat ada unta yang sehat. Kalau jauh unta nu gering gabung dengan unta yang sehat. Yang unta sehat ini tiba-tiba jadi sakit.
Kata orang Arab gunung itu, ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada dua dalam Islam, tidak ada yang sakit karena ditulari oleh yang lain. Tapi kami di lapangan sering melihat ada sekumpulan unta sehat. Datanglah unta yang berpenyakit kulit, mulai PNK gitu ya, penyakit kulit dan kuku, mulut dan Mulut dan kuku gitu. Datang, nah jadi kena apa jadi, lu asal sehat jadi kena. Karena yang ditulari ya. Pemikiran sederhana kan gitu. Nu 10 sehat gitu ya. Datang geus hiji sapi anu PNK, nu 10 jadi PNK. Pemikiran orang Arab gunung begitu. Jadi engkau bersabda tidak ada penularan penyakit, tapi di lapangan ternyata ada. Ngeriung gitu ya, rapat RT ngeriung. Tiba-tiba orang datang, hidungnya merah. Asum, terus saya bersihin. Yang tadi tutupan dibersihin teh. Beres gitu ya, rapat pulang nyol. Nah, saparana awaknya yang bersihin wae urang tadi tuh. Wah, ieu mah saya ditulari itu. Kalau betul ditulari, semua yang hadir pada rapat itu mesti kena. Tapi dalam kenyataannya ada yang kena, ada yang tidak. Nah, kalau secara ilmiah ya kekebalan tubuhnya lagi bagus orang itu makanya tidak kena. Nah, ini lagi lemah kekebalan tubuhnya makanya kena. Ilmiahnya begitu. Tapi secara keyakinan akidah Allah menakdirkan si A, si B kena, si C, si D tidak. Tetap semuanya karena takdir Allah. Nah, jadi Nabi ketika ditanya tentang ta'un itu, Nabi menjawab, annahu kana adaban. Ta'un itu adam. Kalau bahasa Ustaz Abdul Somad gitu ya, COVID-19 ini pasukan Allah. Itu bahasanya. Kalau digoreng di medsos gitu kan. Ya memang kan ini makhluk Allah, penyakit itu makhluk Allah. Karena diciptakan oleh Allah. Nabi menyatakan, tidaklah Allah menciptakan penyakit, pasti Allah juga menciptakan penawarnya. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada penawarnya, illal haram. Kecuali tua. Itu kolot mah teu aya obatna, mun kokolotkeun aya obatna. Ada pleks di sini. Ya, kokoloteun. Obat kokoloteun ya, itu ku cangkang jeruk bali. Cangkang jeruk bali dibikin momobilan terus digusur, sok cedeun ibunya. Jadi bubudakeun ngaran insyaallah. Kawitna kokoloteun jadi bubudakeun. Tapi aya koloteun, aya kokoloteun gitu ya, Ade. Ya. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuma ada yang sudah ditemukan obatnya apa, ada yang belum ditemukan obatnya. Tangkir dina hiji waktos mah aya penyawat anu obatna teh tobat. Ini cerita haji, Pak. Dulu ya, kan kalau sekarang untuk minum air zam-zam itu ada cangkir plastik sekali pakai. Dulu saya 2001 masih melihat pakai cangkir stainless, Pak. Pakai rantai talian. Nah, da mus-mus leungit ku saya teh ku jamaah haji kanggo kenang-kenangan di Mekah. Stainless itu padahal maling teh. Itu ya. Nah, jadi dulu sebelum pakai gelas plastik sekali pakai itu yang seperti biasa kita beli di supermarket tuh. Dulu pakai stainless, Pak. Orang ambil minum. Berapa ratus, berapa ribu orang minum dari tempat yang sama. Ternyata ada orang mulutnya bengkak. Bengkak, Pak, mulutnya. Sampai sulit bicara. Periksa ke dokter, itu kasih obat,
tidak ada infeksi, tidak ada. Setelah obat diminum tidak sembuh, tetap darah. Sampai pembimbingnya nanya, Bapak pernah punya pikiran apa? Jadi beliau itu sebelum minum ngambil cangkir stainless itu, dia cuci Pak, pakai jam-jam cuci. Ini bekas ribuan, ratusan ribu mulut, penyakitnya loma di Pak. Nah, kata pembimbingnya itulah, kamu sholat, nanti sholat fardu, memohon ampun kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan berangsur-angsur kembali normal. Ternyata kalau mencari dalil mah susah ya, tapi dalam praktiknya ada begitu. Mata tong sa omong-omong nah, sanes di Mekah ngumpul di dia sami tong sa omong-omong nah. Nah, cuma taun ini itu menjadi adaban, adab bagi orang kafir, tetapi rahmatan bagi orang yang beriman. Karena nanti bagi seorang mukmin penyakit atau musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada dia jika diterima dengan kesabaran maka akan jadi pahala dan menjadi penghapus dosa. Nah, rahmat itu jadinya. Nah, kemudian rahmatun yang lain, kasih sayang Allah dengan cara menimpakan penyakit. Nah, tadinya berarti hiji dengan ditimpa musibah berupa penyakit, dosa diampuni, pahala pasti, derajat diangkat. Udah tiga. Ketika kita sakit, Bapak Ibu pasti merasakan, ketika kita sakit, maka kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ngadoa teh menuju ke damai. Ketika kita sakit, kita merasa bahwa kita perlu oleh yang lain. Ketika kita sakit, kita merasakan bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Dan ketika kita sakit, jadi ingat karena akhirat. Nah, umumnya orang itu tidak ingat. Apalagi kalau pertama ya, yang menjadi penyebab kenapa orang tidak ingat kepada akhirat, satu kesehatan, dua kekayaan. Sehat beunghar, saya itu umumnya tara emut karena maut. Tara wasannya pada hirup salamina. Nah, makanya kenapa Allah menciptakan satu penyakit dan membuat orang sakit? Salah satunya agar orang itu tidak terlena dengan kehidupan dunia. Itu manfaat sakit itu. Belum lagi nanti bagi orang yang menjenguk jadi pahala. Bagi orang yang menjenguk dengan melihat orang yang sakit jadi lebih bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah urang mah sehat. Batur manggagoler di rumah sakit. Nah, itu rahmatun itu. Jadi jangan hanya dilihat rahmatun kumaha Pak Ustaz cenah kena Covid mah nya tidur susah, selera makan tidak ada gitu ya. Bernapas engap. Di mana rahmatunna? Nah, bukan hanya itu. Nah, penyakit mesti gitu. Tetapi bagi orang kafir, mau sabar mau tidak, dosa tidak akan terampuni, derajat tidak akan diangkat, pahala tidak akan ada, gitu maka disebutnya azab. Falaisa min abdin yaqau fitaun fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Maka tidak ada satupun hamba Allah yaqau fitaun yang dia ternyata kena oleh taun itu. Allah menakdirkan dia kena. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dan dia tetap ada di kotanya, di daerahnya dengan penuh dengan kesabaran, mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia meyakini bahwa tidak akan ada orang yang dikenai dengan taun itu kecuali berdasarkan apa yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz.
Dengan kata lain, dia yakin bahwa si A, si B, saya kena atau tidak kena itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bukan karena ditulari, tapi iman memang sudah takdir Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka ditakdirkan dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang syahid. Bukan syahid, seperti pahala orang yang syahid. Nah, tapi nanti ada juga kalau ada orang yang meninggal dunia karena butun. Butun itu kolera, penyakit yang menyerang pencernaan. Kolera itu syahid. Orang yang kolera syahid, orang yang dipatuk ular syahid, orang yang tenggelam di sungai itu syahid, orang yang tertimpa reruntuhan itu syahid, wanita yang melahirkan meninggal dunia pada masa nifas itu syahid, dan orang yang meninggal di medan perang itu syahid. Nah, cuma ya, termasuk juga ini ya, yang meninggal karena orang seringkali menyebut syahid. Nanti syahid itu ada level-levelnya. Para ulama membagi syahid itu kepada 3 bagian. Satu, syahidun fid dunya wal akhirah. Syahid di dunia dan di akhirat. Itu untuk orang yang berperang membela agama Allah dengan niat ikhlas, semata-mata mengharap pahala dari Allah, lalu dia gugur di medan tempur, maka orang itu syahid dunia, syahid akhirat. Syahid di dunia, dia dipulasara, diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat bagi yang syahid. Dalam artian yang gugur di medan perang. Satu ya, orang yang meninggal dunia di medan perang dalam rangka membela agama Allah tidak dimandikan. Lukanya tidak dibersihkan, darahnya yang mengering tidak dibersihkan, dibiarkan begitu saja. Karena nanti menyatakan bahwa darah yang keluar itu nanti di hari kiamat akan mengeluarkan bau kasturi. Kemudian dikubur dengan bajunya. Jadi bajunya tidak dibuka, kecuali baju besi dan baju kulit. Jadi orang-orang zaman dulu termasuk Nabi Muhammad kalau berperang itu pakai baju besi. Nah, tetapi kagambar punya orang nganggo acuk besi, kemudian pakai kain seperti ini, katun, lecet katanya. Saya sampai ternyata orang dulu itu ketahanan fisiknya luar biasa. Di baju besi di suhu panas, mesti lompatan, berlari, menyerang, menghindar, kuat. Jadi orang zaman dulu kekuatannya luar biasa. Nah, jadi nanti kata orang meninggal di medan perang, baju besinya dibuka, helmnya dibuka, baju kulitnya yang menjadi pelapis kedua agar tidak terjadi gesekan, nah itu dibuka. Nah, baju yang tersisa yang begini yang tetap dikuburkan, tapi dikafani, tetap dikafani, tidak disolatkan, lukanya, darahnya tidak dibersihkan, antep begitu. Dikubur dengan bajunya, tapi dikafani dan tidak disolatkan. Itu yang syahid dunia akhirat. Di dunia dipulasara seperti itu, di akhirat dia dapat pahala surga tanpa hisab. Tidak ada yang menghalangi orang yang syahid untuk masuk surga kecuali hutang. Ya, hati-hati hutang. Yang kedua, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Nah, tipe kedua, orang yang syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat, ini orang yang gugur di medan perang. Yang perang itu memang diadakan dalam rangka membela agama Allah, tetapi orang yang gugur itu niatnya bukan karena Allah, karena ingin disebut jawara,
disebut pemberani karena niatnya mencari ghanimah. Tapi kan niat ada dalam hati dan kita tidak bisa menilai hati orang. Yang pasti secara zahir orang itu meninggal di medan perang. Tapi kan Allah Maha tahu isi hati seseorang. Makanya di zaman Nabi ada orang yang gugur di medan perang. Sahabat langsung mengatakan al-jannah surga orang itu. Nabi yang diberi wahyu oleh Allah menyatakan la huwa benar, dia di neraka. Dia itu seorang jawara ahli bela diri, setiap perang selalu menang. Lalu pada pertempuran tersebut itu karena menurut orang pasti ayah apesna gitu ya, tangannya putus, terkena sabetan pedang musuh. Dia merasa malu untuk pulang dengan tangannya yang putus. Akhirnya dia menjatuhkan badannya ke pedangnya sendiri sampai pedangnya menusuk. Kalau istilah orang Jepang harakiri. Ya, ketika gagal dalam menjalankan misi, maka mereka melakukan harakiri. Malu kalau pulang dengan kegagalan. Nah itu ya. Jadi prinsip orang Jepang, daripada malu lebih baik mati. Kalau prinsip orang Indonesia, daripada mati lebih baik malu. Itu prinsip orang Jepang. Ya alhamdulillah mending ya masih punya rasa malu. Nah ini yang paling celaka itu setelah divonis seumur hidup foto seperti ini ketawa-ketawa. Ya. Terus siapa yang mantan Kapolda Padang? Ya, Teddy Minahasa. Nah, gitu. Nah, jadi orang yang kedua syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Syahid di dunia di Pulasara seperti orang yang syahid karena dia meninggal di medan perang. Dan orang tidak bisa melihat isi hati gitu ya. Nu penting mah dia syahid di medan perang ya sudah. Di Pulasara seperti orang yang syahid gitu ya, tidak dimandikan, dikafani, tidak disolatkan. Tapi tidak syahid di akhirat. Artinya di akhirat dia tidak dapat jaminan surga. Karena Allah Maha tahu gitu. Nah, jadi satu syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Yang ketiga syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Yang tadi yang meninggal karena tohun, meninggal karena butun, meninggal karena dipatuk ular, karena terjatuh, terpeleset, hanyut di sungai. Termasuk yang hamil, melahirkan pada masa nifas meninggal dunia itu syahid. Syahid nanti syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Tidak syahid dunia, makanya di Pulasara normal begitu. Kalau ibu meninggal kalau ada masa nifas dimandikan, dikafani, disolatkan, normal. Jadi tidak syahid dunia, tapi syahid akhirat. Di akhirat akan jaminan masuk surga tanpa hisab. Walaupun tentu dengan catatan dia meyakini bahwa dia meninggal karena memang sudah qada dan qadar Allah, bukan karena melahirkan. Bukan. 2015 terjadi tragedi di Mina tanggal 10. Banyak orang meninggal dunia. Termasuk nanti di KBIH Persatuan Islam. 62 orang yang meninggal dunia. Itu satu kloter, satu KBIH 450 10 rombongan. Mereka dapat tempat di Mina Jadid. 5 kilo mesti jalan kaki ke Jamarot. Suhu panas 50 derajat 2015 tuh. Ya, karena saya berikutnya 2016 tuh 52 derajat. Suhu di atas 50 derajat. Nah, mereka habis dari Muzdalifah pagi hari sampai di tenda Mina, simpan koper, bukan koper tentengan. Hanya ke toilet saja, mestinya makan dulu. Da ieu mudag bisi kabujeng panas langsung ke Jamarot. Nah, itu nanti itu ada jalur
Kalau di kita jalan jalur busway ya mah. Ya kan kita di jalan tol juga begitu kan. Yang jalur tengah mah mobil kecil, bus, truk mah nggak boleh jalur tengah, mesti jalur pinggir. Nah sama juga gitu, ada pedestrian, tempat jalan kaki. Nah itu ada aturannya. Ini jalur orang Asia Tenggara. Anu awakna penek leutik peot. Nu leutik mah dia jalurna. Nah, ini jalur Arab, Turki, Afrika, Iran. Nah, ini jalurnya. Nah, menurut pembimbing yang selamat, jadi kejadian ini 10 rombongan konvoi di jalur Asia Tenggara. Rombongan 1, 2, 3 lurus sesuai dengan jalur. Entah bagaimana 4, 5, 6 tuh oleh askar dibelokkan masuk ke jalur Afrika. 7, 8, 9, 10 lurus. Itu. Nah, ketika rombongan 4, 5, 6 sudah masuk jalur Afrika, di belakang Afrika, Pak. Jalan menuju Jamarot. Di depan jamaah Iran, jamaah Syiah habis melontar itu berbalik arah. Bukan pergi ke jalur yang ditentukan. Dia balik arah, ingin segera sampai ke tenda karena panas. Jadi di depan orang Iran itu balik, ini 3 rombongan 45 kali 3 di tengah-tengah, di belakang Afrika. Itu nyeret, Afrika tidak mau mengalah. Ini terjebak di tengah-tengah. Terinjak-injak, Pak. Suhu panas. Kebanyakan sebab kematiannya dehidrasi. Sampai ada Ustaz Sulwan Kosasi namanya. Beliau itu qadarullah bertahan hidup ya, karena ada musim pemadam kebakaran menyemprotkan air. Nah di tenda itu kan ada yang cekung, ada air di sana itu. Beliau naik ke atas tenda, itu pakai kain ihram, enclomkeun kain ihram karena cair, walaupun akhirnya pingsan, dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nah karena beliau bisa bahasa Inggris, ngobrol dengan suster, saya mesti pulang karena saya tidak boleh, kok kamu mesti sehat dulu. Saya ini leader, saya mesti memastikan jumlah jamaah yang selamat dan yang jadi korban. Ningali aya apel, Pak, dina meja suster teh nunjuk, saya teh lapar, saya minta apel dikasih. Ketika digigit, susah menggigit apel itu, dia baru sadar giginya habis. Terinjak-injak oleh orang yang umumnya beratnya sekintalan. Tah cenah waos abdi mah palsu sadayana. Abdi mah jalmi anu gagal syahid. Ya dia saya mah gagal syahid. Nah seminggu setelah kejadian ada telepon dari keluarganya yang di Karawang menyatakan bahwa adik Ustaz Sulwan meninggal dunia di Karawang. Beliaunya mestinya yang meninggal dunia itu saya. Saya sudah terinjak-injak. Adiknya yang di Karawang mah sehat, Pak. Nah, takdir Allah. Nah, sampai ramai ketika itu di media sosial. Sampai selevel Anjumardi Ajra, Komarudin Hidayat ikut bicara. Lihat tahun depan, KBIH Persatuan Islam akan sepi peminat. Tidak akan ada yang mau daftar gitu ya. Ternyata tetap sakloter setengah yang daftar itu. Makanya ada orang bilang, pan seueur ieu teh nya jalmi anu gaduh cita-cita hayang maot di Mekah. Nah, lamun hayang maot di Mekah hajina kudu ka Persatuan Islam. Kamari 62. Pertanyaannya, kalau yang 62 orang ini tetap tinggal di Indonesia, meninggal tidak? Maut. Tetap mau. Itu ya, tetap akan meninggal dunia. Kalau meninggal sedang ibadah, kira-kira pahalanya kumaha? Tapi banyak orang yang mencemooh bedegong. Itu bedegong teu ikut aturan.
Justru kita memandang bahwa mereka itu meninggal dunia sedang beribadah. Mereka itu syuhada, syahid. Nah, jadi walaupun sebutannya syahid, tetap beda pemulasaraannya antara yang syahid perang di jalan Allah gitu ya, dengan orang yang mati karena taun misalkan. Walaupun sama-sama disebut syahid, yang meninggal karena taun mah sama apa dimandikan. Nah, entah bagaimana ceritanya, banyak berita-berita ya, anggota keluarga yang penasaran gitu. Kan pakai kantong mayat, dibuka teh candi mandian. Mungkin ada pihak yang mengira, menyangka, ya panggil mah syahid, tidak dimandikan ai syahid mah. Beda. Kalau syahid dunia akhirat betul tidak dimandikan, tidak disolatkan gitu, dikubur dengan bajunya. Tapi yang kalau terkena taun tetep we eta mah dipulasana seperti biasa. Da eta mah syahidna syahid akhirat. Walaupun tentu ya dengan catatan bahwa dia meyakini saya kena ini bukan karena ditulari, tetapi benar-benar saya meyakini ini sudah takdir Allah saya kena. Sampai saya meninggal dunia ini benar-benar takdir Allah, bukan karena penyakit. Karena kalau meninggal karena penyakit atau mungkin setiap yang sakit mesti meninggal. Dalam kenyataannya ada orang sakit ternyata sembuh dan pulang, nu maot nu nungguanana. Itu jangan ada pikiran malaikat salah nyebut nyawa. Bukan ada ngareneng jeung nu gering cenah gitu. Nah, jadi Nabi menyatakan bahwa taun itu adalah azab yang diutus oleh Allah dan akan kena kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan jika ada seseorang yang terkena taun, dia diam di tempatnya itu, di kotanya itu, melaksanakan perintah Nabi kan. Kalau kamu mendengar, kan jangan masuk. Kalau kamu ada di kota itu, jangan keluar. Dan dia meyakini bahwa orang yang kena atau tidak kena itu semata-mata qadar Allah, bukan karena ditulari. Ditakdirkan dia meninggal dunia karena tahun itu, maka dia akan dicatat mendapat pahala syahid. Ta'imah syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia. Karena sami di pulasara, di sholatan gitu ya. Banyak beberapa kasus ada orang yang memandikan jenazah COVID Bang. Sehatnya biasa. Bahkan di Jakarta ayah beliau memandikan sejak muda, terus jadi aki-aki ayah nanti. Sehatnya jajar Pak. Walaupun secara SOP di rumah sakit banyak upami ngibakan anu teu daman teh, walaupun bukan penyakit COVID gitu ya, itu pakai APD. Bukan pakai APD kayak gitu kan. Setidaknya ada masker, sarung tangan, kacamata, dan pakai celemek gitu. Nah gitu ya. Yang 34 masih nyambung. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, Allah azza wa jalla berfirman, ini disebut hadis kursi. Idza talaitu 'abdi, apabila aku menguji hambaku. Bala itu ujian ya, di orang menjadi balai. Ya Allah, tebihkeun abdi tina balai. Ya enggak. Tapi kuatkan aku ketika aku mendapatkan balai. Bala ujian. Ya. Nah, jadi Allah akan menguji orang sesuai dengan kadar keimanan mereka. Semakin tinggi keimanan, ujiannya akan semakin banyak dan semakin berat. Makanya Nabi ditanya, siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi. Paling berat. Nanti kayak budak ngeningannya. Ya kalau hidup mah ada banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry, nah gitu kan. Gitu kan.
cek budak ya hidup banyak ujian, kalau banyak ujian namanya laundry. Hidup itu banyak cobaan, kalau sedikit namanya cobain. Ya kan nyobain sedikit gitu ya. Jadi idam kala itu abdi bihabi bataihi, apabila aku menguji seorang hamba dengan apa yang dia cintai, dua perkara yang dia cintai. Ada yang mengartikan bihabi bataihi ini mata. Karena mata itu tentu diantara organ tubuh yang dicintai. Artinya apabila aku menguji seseorang dengan mengambil pandangannya, mengambil penglihatannya, bola matanya ada, tapi daya melihatnya tidak ada. Disebutnya lolong boncono. Ada bola matanya, tapi tidak ada daya untuk melihat. Ada juga orang yang memang bola matanya tidak ada. Jadi apabila aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan mengambil dua yang dia cintai, daya melihatnya itu, fasobaro, lalu dia bersabar. Ini sudah kehendak Allah, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk saya. Saya terima ujian ini dengan penuh kesabaran. Awantuhu minhuma al-jannata yuridu ainaihi, maka aku akan menggantinya dengan dua bola mata dan daya penglihatan nanti di surga. Ya orang tong nyun aduh mun kitu mah hoyong lolong. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah bentak, ya syukuri. Nah itu yang melihat dengan jelas, syukuri, dipakai maca Quran jadi pahala. Itu ya. Mun aya jauh nih biasa maca Quran, tiba-tiba penglihatannya hilang, lebih ke ayeuna mah teu bisa maca Quran, kulantaran eta jalma tos biasa maca Quran, sok sanajan ayeuna mah teu maca Quran, tetep pahala nama akan terus mengalir, karena ketika orang sakit akan raihan pahala itu akan diukur dengan kebiasaan dia ketika dia sehat. Mata kudu mampang meungpeung upami sehat teh. Eta teh adilna Allah mah kitu. Tapi kalau ada orang tukang judi terus sakit, nepi ka teu bisa judi ayeuna mah. Tah eta teh dicatet dosa teu? Henteu. Adilna Allah mah. Jadi kalau orang biasa melakukan kebaikan, biasa saum, biasa tahajud, tiba-tiba dia sakit dan dia tidak bisa saum, pahala saum tetap ada. Tapi kalau orang biasa maksiat lalu sakit, karena sakit dia tidak bisa maksiat, eta mah tidak dicatat sebagai satu dosa. Rahman rahimna Allah teh gitu. Biasa teh ini nguseup galatamaan, gaplehan gitu, judi pan teh. Tah gitu. Dina hiji waktu mah hareeng panas diri, saya ngusap aduh panas diri hareeng. Nah, Allah mapnya gitu. Ketika menjadikan orang itu panas di sareng, berarti itu kasih sayang Allah untuk menyelamatkan orang itu. Cing tong unggal peting-ting atau musib teh. Itu ya. Nah gitu ya. Sementara segitu mudah-mudahan aya manfaat ciriannya nembe hadis nomor 34. Ya, dikasih tanda. Hadis 10 dari bab sabar atau hadis ke-34 secara keseluruhan kalau dihitung dari awal. Ya, demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir dan mendengar mengikuti apa yang beliau sampaikan akan mendapatkan barokahnya sehingga kita menjalankannya apa yang menjadi ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu rahimahullah, berakhir pula kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kajian bulan depan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan
memberikan kekuatan dan keberkahan kita semua. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah. Subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.